Sebenarnya bukan saya dan Pak Muti. Pak Muti sudah di surga ya. Pendiri sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Baginya saya puji hormat dan kemuliaan sampai sekarang. Dia saja yang layak ditinggikan. Haleluya. Tapi dia memberikan kehormatan dan kepercayaan kepada Bapak Muti. Dan saya menolongnya. Memulai sidang GKI, dimulai dari desa-desa. Dan sekarang sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Tiap provinsi ada GKI, termasuk yang terbaru. Beberapa hari lalu kami kunjungi saudaraku di Timur Leste. Dulu sudah ada Kemenangan Iman, tentunya tidak bisa lagi bernama Gereja Kemenangan Iman Indonesia karena itu bukan negara kita. Jadi kita ubah aja lah Gereja Kemenangan Iman Internasional Timur Leste. Namanya kalau bahasa Timur Leste, mereka bahasanya Portugis, namanya Gereja Vitória da Fé de Timur Leste. Haleluya. Saya perkenalkan dulu saudaraku, yang ini kami yang akan memberikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul oleh karena mendengar firman. Jadi hari ini kami percaya firman yang disampaikan akan membuat kita memiliki iman. Sehingga kalau kita memiliki iman, firman Tuhan juga berkata tidak ada yang mustahil. Semua kita perlu mujizat Tuhan. Yesus belum berubah. Biarlah hari ini kita semua menerima mujizat Tuhan. Saya punya 3 orang anak, saudaraku. Yang tertua bernama Gideon Morris, yang kedua bernama Victoria Faith, artinya kemenangan iman. Gereja didirikan waktu dia lahir, saudaraku. Yang ketiga bernama Joyce Esther Natalia. Dan tiga-tiganya saudaraku selalu ikut KKR, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi waktu saya mengandung mereka sudah ikut KKR, tiga-tiganya. Dan sesudah mereka lahir pun, sejak lahir sampai hari ini, semua tinggal di rumah Tuhan, semua melayani Tuhan. Dan saya itu satu kehormatan dari Tuhan. Jadi kami melayani seperti dalam buku Joshua. Aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan saja. Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada 3 anak kami, ya. Dan kami punya karunia yang berbeda, tetapi kami bekerja sama sebagai satu keluarga. Tuhan menentukan demikian dan kami bersyukur sampai Yesus datang, biarlah kami bersatu selalu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hari ini pun kami akan bersama-sama melayani. Saya bersaksi saudaraku, saya bacakan Mazmur 3, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Jadi saya nanti akan bersaksi untuk memuji Tuhan, dan juga saya tidak mau melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Umur saya sudah 76 tahun. 17 tahun lebih sedikit aja. Amin. Haleluya. Saya ditolak Tuhan, saudara pun semua bisa ditolak. Dan saya sudah mengikut Tuhan kira-kira 50 tahun. Saya selamat tahun 1970, saudaraku. Jadi 48 tahun ya, 50 tahun. Nah, nanti sesudah saya memberikan kesaksian ini, menceritakan bagaimana Tuhan mengampuni segala kesalahan saya dan menyembuhkan segala penyakit saya. Kalau tidak disembuhkan Tuhan, kita sudah tak berkata, saya sudah lama disor kepada dia. Apa artinya itu? Mata itu. Sudah lama saya meninggalkan dunia ini. Tetapi karena begitu baiknya Tuhan, dia selalu menyembuhkan penyakit saya. Saya ada di sini hari ini. Bersama saudara. Ada lagi saya katakan, kalau saya pun ditolong Tuhan, semua pun kita bisa. Haleluya. Jadi nanti saudaraku, saya bersaksi, Joyce akan memberikan lagi firman Tuhan yang membangkitkan iman saudara. Biasanya saudaraku, sebelum firman Tuhan dari kalau bapaknya saudaraku dulu masih hidup, dia juga mendahulunya. Kalau sekarang abangnya saudaraku, kalau kami KKR di SJSG juga dia selalu mendahulunya.
Dan kemudian nanti akan mendengar firman Tuhan lagi, pikir. Dia sudah KKR di Timor Leste, saudaraku, sudah KKR di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Saya percaya hari ini kita semua akan diberkati. Dan tentunya nanti yang paling utama adalah Bapak Gembala kalian, Bapak Emos itu, saudaraku. Doa dan kita semua akan menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Yesus belum berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia menyelamatkan, membebaskan, dan juga menyembuhkan, hari ini pun Tuhan Yesus masih membebaskan, memberkati kita semua. Saya ceritalah apa kebaikan Tuhan yang saya terima, saudaraku, dan apa ya penyakit-penyakit. Kalau cerita penyakit, saudaraku, nanti nggak siap-siap ini, karena udah 50 tahun saya mengikut Tuhan. Tapi yang penting dulu, yang paling penting yang terakhir, kebaikan Tuhan, saudaraku, kepada saya, karena dia mengampuni semua dosa saya. Dan dosa saya yang terbesar, saudaraku, adalah hidup tidak bergantung kepada Tuhan. Saya pikir hidup ini, saudaraku, dulu sebelum saya selamat, ya, saya sekolah dokter tahun 1960, tamat kira-kira sekitar 7-8 tahun, saudaraku, ya. Dan kemudian, saudaraku, saya pikir, karena itu diajarkan orang tua saya pun belum kenal Yesus. Kalau hidup ini yang penting kerja keras, sekolah tinggi, baik-baik sama semua orang, lalu kemudian punya sekolah, punya kedudukan baik, punya uang, punya harta. Saya pikir itulah yang penting dalam hidup ini. Saya tidak mengerti bahwasanya kita ini semua adalah orang berdosa. Berarti kalau kita orang berdosa, Firman Tuhan berkata, kita itu hamba dosa. Hamba dosa itu artinya hamba setan. Nah, Tuhan itu, saudaraku, dia kudus. Hanya dua kuasa di dunia ini, kalau tidak Tuhan, setan. Jadi kalau tidak hamba Tuhan, hamba setan. Saya tidak tahu. Saya pikir kalau bandingkan orang lain, saya lebih baik. Saya melihat orang mati satu persatu, saya pikir dibandingkan dia lebih baik. Bisa nyampe masuk surga. Gak ngerti saya, saudaraku, firman Tuhan. Gak ngerti, betul-betul budak. Itulah dosa saya yang terbesar. Tidak tahu Tuhan, tidak tahu dirinya berdosa. Kalau upah dosa itu adalah hukuman kekal, neraka. Lalu saudaraku, di dunia ini pun hidup saya tidak di bawah perlindungan Tuhan, tapi di bawah kuasa setan. Makanya banyak terjadi tragedi dalam hidup saya. Saya berusaha baik pun banyak tragedi. Singkat saya katakan, saya berpikir, di mana ya Tuhan itu? Di mana ya hidup ini? Kalau dibandingkan orang lain pembunuh, orang lain koruptor, kami berusaha baik. Tetapi mengapa begini banyak persoalan dalam hidupku? Saya harus ceritakan, saudaraku, ya, tapi banyak sekali persoalan. Dan rasanya, saudaraku, saya mau putus asa. Lalu suatu hari seseorang bersaksi kepada saya untuk mengunjungi kebaktian seperti ini. Di bawahnya saya dalam kesalahan kebaktian, tapi bukan kebaktian nafas, kebaktian Paskah. Disitulah saya mendengar berita bagaimana Yesus sudah mati bagi saya. Amen. Disitulah saya berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus selamatkan aku, ampuni dosaku, tolong aku Tuhan, untuk pertama kali. Dan Tuhan Yesus mengampuni, mendengarkan dan menjawab dan menjawab. Itulah kebaikan yang terbesar saya terima, saudara. Karena saya pindah dari orang yang berjalan menurun menuju neraka kepada orang yang berpaling berjalan menuju surga. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, berseru kepadanya, saudaraku, dia diselamatkan. Diselamatkan artinya dosa kita itu tidak ada dihukum. Karena dosa itu membawa kita ke neraka. Artinya darah Yesus yang tercurah di dalam salib itu menyucikan kita, menebus semua dosa kita, menyucikan semuanya kesalahan kita. Kalau kita percaya, kalau kita mau percaya, saudaraku, sebesar apapun dosa kita diselamatkan Tuhan. Kalau tahu Paulus contohnya membunuh orang Kristen, diselamatkan Tuhan, jadi rasul lagi, saudara. Jadi hari ini tidak ada dosa terlalu besar datang pada Yesus. Supaya Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kebaikan yang terbaik. Sesudah itu saya sesudah selamat masih bisa sakit.
spesialisasinya lagi ilmu penyakit anak-anak. Jadi kalau ada yang leukemia, thalassemia di bagian saya. Ya, tetapi sesudah saya saudaraku melayani Tuhan, begitulah saudaraku. Tidak ada lagi waktu saudaraku, saya sendiri jadi dokter, saya tanya Tuhan, saya bilang sudah. Kalau jadi dokter banyak orang mau jadi dokter. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, kalau saya tidak memenuhi panggilannya saudaraku tidak banyak orang menggantikannya. Kalau lebih suka jadi dokter jadi pendeta daripada jadi pendeta. Ya, tapi saya merasakan panggilan Tuhan, meninggalkan saudaraku. Saya berkata Tuhan, kalau aku jadi dokter mengobati anak-anak, pada umurnya dia 100 tahun, 80 tahun. Tapi kalau enggak bertobat dia, kalau enggak kenal dengan kau, ke neraka juga. Jadi kalau aku jadi hamba Tuhan, kalau dia sakit, didoakan dia sembuh, dia kenal Yesus, dia dapat surga. Dia tidak tanya lagi. Jadi saya berkata ya, saudaraku, ya sebenarnya bukan itu kali yang bertanya, tapi memang saya merasakan Tuhan itu sangat baik. Amin. Ya apapun yang saya berikan, tidak ada artinya dibanding kebaikannya yang sudah memindahkan saya dari neraka ke surga. Tuhan, saya tidak jadi pasang baju jantung dan saya sudah hidup selama hampir 40 tahun. Kalau jantung saya jalan terus. Jadi saya baik, saudaraku, haleluya. Dan saya masih bisa melanglang buah kemana-mana. Nah, kita ceritakan bagaimana lagi mujizat Tuhan yang terakhir. Itu yang pertama. Ini yang terakhir. Yang banyak kali. Ya, kalau saya saksikan tidak pulang-pulang kita nanti. Maksud saya, kalau saya pun ditolong, saudara pun banyak. Yang terakhir saudaraku, kira-kira tanggal 23 yang lalu, jadi tanggal berapa ya? 7 tambah hari ini tanggal 10. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya jatuh, terpleset. Karena di rumah kami ada genangan air, seharusnya tidak ada itu. Tapi oleh karena satu dan sebab ada, saya tidak tahu kalau tadi mereka lampu. Saya jalan, saya terplesetnya jatuh. Jatuh. Saya tahu itu bagaimana. Saya tahu kalau umur 76 tahun itu tidak boleh jatuh. Ya, bisa patah tulang, bisa belakang, dan itu bisa fatal. Artinya bisa mati. Wow, saya pikir. Mulai datang berpikiran saudaraku, apakah aku mau dipanggil Tuhan dari sakitnya bukan kepala? Saya coba berdiri, tidak bisa. Saya coba duduk, tidak bisa. Saudaraku, bahkan berbaring pun sakit. Digendong saya saudaraku ke rumah sakit, ke mobil, kemudian di tempat tidur rumah sakit. Lalu saudaraku sambil menunggu di foto itu banyaklah pikiran ini. Jadi satu perkara, Yesus setia, Yesus tidak pernah meninggalkan. Dan Yesus juga. Sudah di foto saudaraku, dokternya pas dia katakan tidak ada yang apa-apa, tidak ada yang retak, semua yang baik. Dan saya pegang tangan, saya bilang, dokter, saya sudah janji ke Timor Leste hari Senin, itu hari Jumat, jadi berarti 2 hari lagi saya mau berangkat, saudaraku. Dia kata, saya mau ke Timor Leste, padahal saya bergerak pun nggak bisa, saudaraku. Dan dokternya ketawa saja, saudaraku, ya, jadi aja bu, dia katakan, ya, yang masih murid nanti di bawah saya, saudaraku. Kemudian hari disuruhnya tidur, hari Jumat semalaman saya tidur, hari Sabtu semalaman saya tidur. Saya minta doa pada semua hamba Tuhan seluruh DKI, termasuk yang sedang di Timor Leste. Lalu saya katakan, saya perlu sekali mujizat Tuhan. Semua berdoa saudaraku, makanya jangan takut saudaraku ikut Tuhan, jangan takut musuh DKI. Banyak yang berdoa di sana. Dan mereka semua berkata, ibu pasti sembuh. Gereja kemenangan iman itu yang mengalahkan dunia. Lalu saudaraku, hari Sabtu malam dokternya datang, dia katakan sudah bisa, sudah bergerak pun nggak bisa. Jangankan duduk atau bagaimana, bergerak pun nggak bisa. Kita coba, dia katakan, seperti dalam buku Kisah pasal 3 itu. Lalu mulailah saya saudaraku yang duduk, saya duduk saudaraku. Tadinya bergerak nggak bisa, tiba-tiba bisa duduk. Haleluya. Tiba-tiba saya bisa duduk, dia katakan, ayo berdiri. Saking dia pun kepinginnya saya bisa berdiri saudaraku. Dibuka dia kaos kaki saya, dokternya buka kaos kaki saya. Ya, dibuka dia. Lalu saya berdiri, bisa berdiri. Ayo jalan, dia katakan. Saya bisa jalan. Kalau tadi bergerak pun nggak bisa. Kemudian ada promosi sudah jalan kira-kira dari sini ke sana, duduk dia katakan, duduk. Saya duduk lagi. Lalu dia katakan, oke lah, latihan aja jalan berdiri, duduk dan jalan. Tidak usah lagi
pasang, bajunya katanya pasang korset. Tidak usah, cuma tidak usah. Pergilah ke Timor Leste, tetapi kalau di bandara pakai saja kursi roda karena itu jauh jalannya. Saya bilang, haleluya! Amin, saudaraku. Dari tidak bisa bergerak menjadi bisa ke Timor Leste. Terima kemuliaan kepada Tuhan. Jadi hari Senin, Selasa tiba, Selasa KKR, saudaraku, hari pertama Ibu Vicky yang mau khotbah, hari kedua Bapak Agus Leo, hari Kamis kami pulang. Hari Jumat saya sudah melayani lagi, namanya kami training kepemimpinan hari Jumat. Hari Minggu saya sudah khotbah, malamnya sudah KKR. Hari Senin saya KKR ke Beras lagi. Hari Selasa saya KKR lagi di Medan Timur. Rabunya KKR lagi di Siantar. Hari Kamisnya KKR lagi di Medan Kota. Jumatnya saya ke Batam. Nah hari Minggu saya KKR lagi di Surago di Medan Tuntungan. Dan hari ini saya ada di Terangga. Haleluya! Yesus tidak berubah. Mujizatnya masih berlaku. Mari percaya. Tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Terima kuasa Tuhan kali ini. Haleluya! Saya kira sudah sedikit saja. Joyce, nanti saya bisa excited, bisa siap-siap ini. Ini murid saya sudah tahu, saya mulai mengajar saudara 3 jam pun siap. Ada nggak saudara yang berkati? Tuhan Yesus, bagi dalam segala. Amin, haleluya. Berikan sekali kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ibu muda ditolong, kita semua juga ditolong Tuhan. Amin. Tuhan Yesus tidak memandang rupa Bapak Ibu Saudara. Ini mau mujizat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa saya di dunia ini ada banyak hal yang dapat memberikan kuasa, mendatangkan kuasa. Contohnya uang, atau pendidikan, atau kedudukan. Kita mengerti biasanya orang yang punya lebih banyak uang dan punya lebih banyak kuasa. Orang yang pendidikannya lebih tinggi, dia punya lebih banyak kuasa. Orang yang punya kedudukan tinggi di dalam masyarakat, dia punya lebih banyak kuasa. Tetapi semua hal tersebut walaupun baik, hanya dapat memberikan kuasa yang terbatas. Ada kalanya kehidupan membawa kita dalam satu masalah di mana kuasa yang kita miliki tidak sanggup menjawab masalah itu dengan tuntas. Uang kita, pendidikan kita, kehidupan kita tidak dapat menjawabnya. Misalnya kesaksian Ibu Munte tadi, kalau kita pikir-pikir, Ibu Munte ini pendidikannya sudah bagus, sudah. Tahun 60-an, 70-an, dokter spesialis anak, itu bagus. Sekali praktek, bisa beli lemari dari kayu jati. Jadi banyaknya uang masuknya, saudara. Jadi uangnya ada, pendidikannya ada, kehidupannya pun ada. Dia seorang dosen, fakultas kedokteran di Universitas Sumatera Utara. Tetapi hatinya kosong dari damai. Maka uangnya, pendidikannya tidak dapat memberi damai. Mungkin ada juga kita demikian. Mungkin tidak hari ini, mungkin di masa yang akan datang. Katakanlah kita divonis dokter dengan satu penyakit. Penyakitnya belum ada obatnya secara medis. Maka kalaupun kita punya koneksi kenalan, banyak orang-orang penting di Jakarta, bahkan di Amerika, di seluruh dunia ini, tidak dapat menjamin kesembuhan kita. Kalaupun rekening bank kita hidup banyak isinya, tapi kalau rumah tangga kita tidak ada keharmonisan, maka rekening kita di bank tidak dapat membeli keharmonisan dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya semua hal di dalam dunia ini, walaupun baik, kuasanya terbatas. Tapi malam ini, seperti kesaksian Ibu Munte tadi, kita hadir di sini mengapa? Karena kita tahu kita menyembah satu pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang dapat menjawab semua masalah kita dengan tuntas. Siapa namanya? Yesus. Dan Dia adalah Allah Immanuel yang tinggal di dalam kita. Dia tidak mau meninggalkan kita. Dia tidak mau membiarkan kita sendirian. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan mujizat hanya pada waktu zaman Alkitab. Tidak. Mujizat masih berlaku sampai sekarang ini. Kenapa? Karena Ibrani 13
baik kemarin, baik hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi kalau dulu Yesus menyembuhkan, malam ini di pangkalan ganda, Yesus masih menyembuhkan. Kalau dulu kuasa Yesus tidak terbatas, ketika Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya hanya dengan perkataannya. Malam ini perkataan Yesus melalui firman Tuhan sudah dapat menciptakan kesembuhan bagi saudara, kebebasan bagi saudara, damai bagi saudara. Tapi saudara harus percaya. Saudara harus beriman. Bapak dan saudara terkasih, ada sebuah kisah di Alkitab diambil dari buku Yohanes pasal yang ke-11. Di situ kisah mengenai seorang yang bernama Lazarus. Lazarus ini suatu hari sakit keras. Bukan sakit batuk biasa, bukan, atau pusing-pusing, demam-demam, bukan, tapi sakit keras. Ya pada masa itu belum seperti kita sekarang ini ada antibiotik. Sakitnya dapat membawa kepada kematian. Sehingga dua orang saudarinya, Marta dan Maria, sangat prihatin. Mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu. Dan mereka mengatakan, Tuhan Yesus cepat datang kemari ke kota kami, ke Betania. Orang yang mengasihi Lazarus sedang sakit keras. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama di kota di mana Dia berada. Sehingga pada akhirnya, pada waktu Yesus sampai di Betania, Lazarus yang sakit itu sudah mati, sudah meninggal dunia. Dan Maria dan Marta menangis, sangat sedih. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini pun kalau ada keluarga yang meninggal dunia sangat sedih, amin. Jadi Marta dan Maria sangat sedih. Pikiran mereka berkata, kenapa Yesus lama datang? Kalau saja Tuhan Yesus cepat datang, Lazarus bisa disembuhkan. Lazarus tidak perlu mati. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang dari sini suka perkataan sudah terlambat. Karena perkataan sudah terlambat berarti tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada lagi pengharapan. Sama seperti Marta dan Maria, Lazarus sudah mati, Lazarus sudah dikubur, sudah terlambat. Sekali lagi, kabar baik, berita Injil mengatakan di dalam Yesus belum terlambat. Karena kuasa Yesus tidak terbatas. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dunia tidak dapat memberikan jawaban, tetapi di dalam Yesus ada jawaban. Kalau ada Bapak Ibu Saudara malam ini juga berpikir sudah terlambat, atau mungkin orang-orang di sekitar mengatakan sudah terlambat, kita datang kemari, nyanyi-nyanyi, kita senyum, tak ada yang tahu bagaimana hati kita sebenarnya. Mungkin anak-anak muda di sini, orang tuamu mengatakan atau teman-temanmu mengatakan sudah terlambat, tidak ada masa depanmu, tidak akan bisa kau dapat kerja yang baik, pendidikanmu tidak cukup baik. Sudah terlambat, tidak ada masa depanmu, kau sudah hamil di luar nikah, kau sudah memakai narkoba. Dokter mengatakan sudah terlambat, tidak ada obat untuk penyakitmu, nikmati saja sisa umurmu, buat wasiatmu. Semua orang mengatakan sudah terlambat. Hari ini dengan iman, dengan percaya, saudara ingat kuasa Yesus tidak terbatas, belum terlambat bagi saudara. Tapi ingatlah, iman kerap kali bertentangan dengan pikiran kita, bertentangan dengan perasaan kita, bertentangan dengan akal waras manusia. Sama seperti dalam kisah Lazarus tadi, dengan akal waras, dengan pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara, Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Coba semua angkat tangannya, bikin angka 4 hari katanya. Terima kasih. Saudaraku, kalau manusia sudah mati 4 hari dalam kubur, tidak ada lagi keraguan, betul-betul mati. Amin. Bahkan badan ini sudah mulai membusuk. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sudah jadi mayat, sudah 4 hari dalam kubur. Tapi sekali lagi punyai iman terhadap Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas dan tidak berubah. Seperti yang dilakukan oleh Lazarus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Maka pada saat itu juga Lazarus bangkit, Lazarus bangun,
Lazarus keluar dari kubur. Malam ini Tuhan Yesus kenal nama saudara. Dan dia mau panggil nama saudara. Adakah yang mati dalam hidup saudara? Adakah anggota tubuh saudara yang mati, yang sakit? Yesus mau bangkitkan. Atau adakah bisnis saudara mati? Yesus mau bangkitkan. Atau adakah damai saudara mati? Yesus mau bangkitkan. Tetapi kuasa Yesus yang tidak terbatas itu hanya bisa menjadi milik saudara kalau saudara punya iman. Sebabnya malam ini buka hati saudara pada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Victoria. Karena iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Victoria nanti, lakukan, tindakan iman saudara. Bapak Ibu Saudara, di sini kita beribadah terang ya. Tapi coba saudara bayangkan kalau beribadah dalam kegelapan, kita tidak nyaman. Semua akan pegang tasnya dan dompetnya. Takut kita disuruh orang. Mengapa gerangan kita memilih beribadah dalam kegelapan? Kalau sudah tersedia listriknya, kalau sudah tersedia energi atau kuasa listriknya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau tadi panitia tidak sempat datang kemari, kalau tidak ada orang yang menekan saklarnya, takkan hidup lampu ini. Walaupun sudah tersedia kuasa listrik, mesti ada yang menekannya, mesti ada yang menindakkannya. Saudara juga, kuasa Yesus yang tidak terbatas sudah tersedia. Tapi untuk menekan saklarnya, itulah tindakan iman saudara. Dan iman saya katakan tadi bertentangan total dengan pikiran kita, dengan indera kita. Manusia ini hidup kita yang ada 5 indera. Kalau dulu Pak Munde bercerita pada suatu hari di dalam kamar yang gelap, maka indera mata akan berkata, aku tidak melihat apapun, tidak ada apapun di kamar ini. Indera kulit akan berkata, aku tidak merasa apapun, tidak ada apa-apa dalam kamar ini. Indera telinga akan mengatakan, aku tidak mendengar apapun, tidak ada apapun dalam kamar ini. Dia akan berkata, aku tidak mencecap apapun, tidak ada apapun dalam kamar ini. 4 indera berkata, tidak ada apapun dalam kamar yang gelap. Tapi 1 indera berani melawan yang 4 lainnya. Hidung berkata, aku mencium parfum dalam kamar ini. Pada waktu dihidupkan lampunya, siapa yang betul? Hidung yang betul. Ada parfum dalam kamar ini. Dalam hidup kita, kita akan tiba dalam satu saat di mana indera ini berlawanan dengan iman. Suatu hari mata kita akan berkata, berkunang-kunang kulit semua. Kulit kita akan berkata, panas, berikan aku rasa. Telinga kita akan berkata, dingin, sakit. Lidah kita akan berkata, pahit, semua pahit, aku tidak selera makan. Bahkan hidung juga berkata, mampet, aku tidak bisa bernafas dengan baik. Lalu pikiran kita menyatukan apa yang dikatakan oleh 5 indera tadi dan menyimpulkan, aku sakit, aku demam, aku flu, aku lemah. Tapi ada 1 indera supernatural, namanya iman, yang berkata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, oleh firman Yesus, aku sembuh. Kalau saudara memilih itu 1 lawan 5, iman akan tetap menang. Jangan katakan, ya, kalau untuk dia bisa sembuh, dia orang baik. Dia bisa, dia masih muda. Awal ini, aku orang jahat, dia tua pula. Tuhan tidak suka pada aku orang berdosa. Semua kita berharga di mata Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Ada orang di dunia ini punya kuasa, orang kaya. Lalu kita berutang. Dia sanggup menolong kita, ada uangnya untuk membayar utang kita. Gak mau dia. Kenapa? Dia tidak mengasihi kita. Atau sebaliknya, ada keluarga kita sayang dia sama kita, mengasihi kita. Tapi kita sakit, dia gak sanggup menyembuhkan kita. Tapi Tuhan itu berbeda.
Biar saudara tahu Tuhan mau. Amin. Izinkan saya menutup dengan perumpamaan uang 100.000 ini. Kalau saudara sudah pernah mendengarnya, tidak apa-apa. Kalau belum pun, bagus, lebih baik. Ini uang 100.000 yang baru, yang tidak dipakai. Saya simpan di dompet sebelum ke Timor Leste pun saudara. Rupanya nggak laku di sana. Di sana pakai dolar. Makanya ini masih bisa saya bawa sampai ke Pangkalan Belanda. Kalau di sini masih laku beli dolar. Amin. Amen. Lagi nanti kalau pulang KKR, pengennya panas-panas tuh. Saya dapat berapa gelas ini teh susu panas. Jadi kalau misalnya saya katakan, saya berikan uang ini kepada siapa saja yang mau, tidak ada syarat. Kira-kira siapa yang mau? Coba bilang saya. Puji Tuhan, jujur. Orang sorga. Ya Allah, uang 100.000 baru siapa yang nggak mau? Tapi coba saya buat nggak baru lagi ya. Saya remas di tangan saya. Sampai kecil. Saya tunjukkan tinggal segini. Siapa masih mau? Oke. Ini sepatu saudaraku sudah panjang perjalanan. Yang Timor Leste pun sudah dikerjaannya. Jadi segala macam kotoran ada. Jujur ya saudaraku, enggak saya bersihkan pun tadi kemarin. Jadi saya buang uang ini. Lalu saya pijak-pijak dengan sepatu saya kotor. Jadi nggak suaranya, lo yakin? Saya pun tak mau lagi pegang, sedikit saja lah. Sangat kotor, sangat jorok. Tuhan yang tahu berapa banyak kumannya. Siapa mau? Saya. Maaf ya, sekali lagi. Ini ditambah baunya lagi ada saudara. Siapa mau? Saya. Kalau mau ambillah. Berikan tepuk tangan buat dia. Itu namanya tindakan iman. Hari ini dia lebih kaya 100.000. Jangan ditepuk tangan. Tapi apa yang mau saya bilang? Ya, selain daripada tindakan iman, mau masuk mau. Kalau tidak ditindakkan tidak bisa, harus ditindakkan. Amin. Tapi satu lagi, kalau kita pikir, kenapa saudara masih mau uang yang begitu jorok? Sudah saya remukkan, sudah jatuh, sudah kotor, sudah dipijak-pijak, sudah ditambah ludah saya, masih mau pula api ya tadi. Saudara tahu kenapa? Masih ada lagi. Tunggu KKR berikutnya. Saudara tahu kenapa Apia masih mau? Karena nilainya tetap sama, harganya tetap sama. Tinggal saudara, walau banyak dosa saudara, banyak kesalahan saudara, banyak penyakit saudara, banyak masa lalu saudara tidak benar. Jangan pikir Tuhan Yesus tidak mau menolong saudara. Di mata Tuhan, saudara tetap berharga. Nilai saudara tetap sama. Kasihnya tidak terbatas. Yakinlah pada malam ini. Amin. Sama seperti orang dusta yang datang pada Yesus, dia berkata, Yesus, kalau engkau mau, engkau mampu menyembuhkan aku. Jadi dia tidak ragu kuasa Yesus yang tidak terbatas. Tapi karena hidupnya saudaraku selama ini dusta. Kalau dusta, orang membuang dia, orang mengusir dia, orang jijik kepada dia, tidak ada yang menyentuh dia. Maka dia pikir Yesus pun demikian. Sebabnya dia berkata, kalau engkau mau, apa kata Yesus? Yesus bukan dari jauh berkata, semula engkau tidak. Dia datang kepada orang dusta itu, dia jamah dan berkata, aku mau, jadilah kau kaya. Mau Yesus berkata, aku mau menolong kau, menyembuhkan kau, memberkati kau, memulihkan kau. Karena aku mengasihi dia. Terima kasihnya yang tidak terbatas, dan kuasanya tidak terbatas dengan iman. Saudara siap dengan firman Tuhan? Mari semuanya berikan tepuk tangan, kita sambil berdoa. Haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan doa lagi pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya
Yang biarlah pada malam hari ini saudara pulang dengan mujizat Tuhan. Saudara pulang dengan kesembuhan bagi saudara yang sakit. Karena Tuhan Yesus memerdekakan. Saudaraku, Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Di kandang domba dia lahir, saudara. Untuk siapakah dia lahir? Untuk saudara dan saya. Dia lahir karena dia mengasihi manusia ini. Dia lahir 2000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya lahir di Bethlehem, tapi dia lahir untuk dia bisa pergi ke salib. Dan untuk apa Yesus disalib? Untuk mencurahkan darahnya bagi saudara, untuk menyucikan saudara dari segala dosa-dosa saudara. Dia mati bagi kita, supaya saudara bisa dimerdekakan dari dosa-dosa saudara. Sehingga saudara tidak perlu lagi hidup dalam dosa saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita memang bangsa Indonesia sudah merdeka, kita tahu. Dan kita peringati kemerdekaan kita tahu tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Dan sampai sekarang kita peringati. Katakan amin. Walaupun kita di sini bukan memperingati kemerdekaan, tapi biar bisa saudara mengerti bahwasanya semua orang butuh kemerdekaan. Semua orang tidak ada yang mau dijajah. Tetapi tahukah saudara, ada penjajahan yang lebih berat daripada penjajahan dari satu bangsa kepada bangsa lainnya. Penjajahan apakah itu? Penjajahan dosa. Yaitu manusia terus-menerus berbuat dosa, tidak berhenti berbuat dosa, dan manusia diperbudak oleh dosa. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, sebab manusia telah berbuat dosa, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi firman Tuhan menyambungnya di Roma 6:23, upah dosa memang maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi di dalam Yesus saudara mendapatkan kemerdekaan saudara dari dosa. Katakan amin. Saudara, mari kita buka dari Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, Yohanes 8 32 36, kita buka, kita baca sama-sama. Katakan amin. Saudara boleh lihat di layar firman Tuhan ini, atau saya bacakan kepada saudara. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kamu dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, bangsa Yahudi ketika dia mendengar Yesus mengatakan hal ini, dia berkata, kami orang Yahudi, kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. Kami adalah keturunan Abraham. Kenapa engkau berkata kami perlu dimerdekakan? Maka Yesus berkata, Yesus menjelaskan mengenai satu perhambaan yang lebih dahsyat daripada perhambaan dari satu bangsa kepada bangsa lain. Yaitu perhambaan apa? Perhambaan dosa. Karena setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudaraku, kalau kita diperhamba dosa, berarti kita juga diperhamba oleh penyakit, oleh kegagalan, oleh kemiskinan. Dan kalau kita diperhamba dosa, itu artinya kita diperhamba oleh iblis
sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Tapi firman Tuhan juga berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 ini, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Siapakah anak Allah itu? Tak lain adalah Yesus. Dia lahir di dunia ini. Dia menyatakan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, saudaraku. Dan dia mati di kayu salib bagi kita. Saudaraku, dia ditikam karena pemberontakan kita. Tubuh Yesus, punggung Tuhan Yesus, saudaraku, oh dicambuki. Dan punggungnya luka-luka. Bahkan ketika dicambuk oleh serdadu Romawi, cambukan itu ada 5 cabangnya, saudaraku, yang berisi ujungnya semua benda-benda tajam. Ketika cambukan itu diayunkan ke punggung Tuhan Yesus, itu merobek kulit punggung Yesus. Darah mengalir, itu menghancurkan semua punggung Yesus. Bahkan organ-organ dalam Tuhan Yesus pun kelihatan. Untuk apakah itu? Luka-luka akibat cambukan Yesus. Cambukan pada punggung Yesus. Luka-luka, bilur-bilur di punggung Yesus itu adalah untuk menyembuhkan saudara yang sakit. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Tuhan mau memerdekakan saudara dari penyakit yang membuat saudara menderita. Katakan amin. Dan saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Dia mencucurkan darahnya bagi saudara. Darah mengalir dari kepala Yesus yang dimahkotai, oh saudaraku, mahkota duri. Darah mengalir dari tangannya dan kakinya yang dipaku di kayu salib. Darah Yesus itulah darah yang tidak bercacat, yang tidak bernoda. Itulah darah yang kudus yang menyucikan saudara dari segala dosa saudara, membebaskan saudara dari segala dosa, sehingga saudara tidak perlu lagi dikuasai dosa. Saudara bisa memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Saudaraku, itulah yang berbuat Yesus bagi saudara. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup. Katakan amin. Kolose 2:15 berkata, saya bacakan kepada saudara, ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah, yaitu huruf besar. Yesus telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Yesus bangkit dari maut. Yesus sudah menang. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Saudara tidak perlu lagi diperbudak dosa. Tapi bagi siapa saudara yang percaya kepada Yesus, Yesus akan menyucikan saudara dari segala dosa saudara dan memerdekakan saudara dari segala dosa dan kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, Yesus berbuat hal ini bukan untuk dirinya, tapi Yesus melakukan ini untuk saudara dan saya, supaya oleh kematian dan kebangkitannya saudara dapat menerima kemerdekaan di dalam Yesus. Tapi banyak orang-orang di gereja, mereka memang tidak lagi dijajah. Kita tidak lagi dijajah, saudaraku, oleh bangsa lain. Kita sudah merdeka. Tetapi masih banyak orang yang bahkan bergelar Kristen, mereka masih dijajah oleh dosa. Mereka masih dijajah oleh penyakit. Mereka masih dijajah oleh kemiskinan. Mereka masih dijajah oleh kegagalan. Mereka masih dijajah oleh keterikatan-keterikatan dosa. Narkoba kah, judi kah,
orang tersebut. Katakan amin. Jadi iman harus dapat dilihat. Iman kita harus dapat dilihat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, boleh jadi pada saat ini saudara berkata, oh tolonglah, doakan saya sakit, tolonglah saya sakit, doakan, tetapi saya tidak punya iman. Saudara berkata demikian, tapi saya tidak punya iman, tapi tolong doakan saya supaya sembuh. Dapatkah saudara sembuh? Walaupun saudara tidak punya iman di KKR ini, saya katakan dapat. Tetapi karena iman orang lain, iman karena bapak pendeta atau ibu pendeta atau orang lain yang mendoakan saudara, itu memang bukan pengecualian saudara, tapi ini bukan hukum. Tetapi kalau nanti setelah pulang KKR, saudara memang di KKR ini merasakan kesembuhan, saudara rasakan penyakit saudara sudah berkurang, saudara merasakan mujizat tersebut sudah jadi dalam hidup saudara. Tetapi ketika nanti saudara pulang ke rumah, beberapa hari kemudian gejala-gejala penyakit yang sama dapat kembali menyerang saudara. Tetapi karena saudara tidak punya iman, maka saudara tidak tahu bagaimana berdoa untuk penyakit itu. Saudara tidak tahu bagaimana mengusir penyakit itu karena tidak punya iman. Tetapi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa mengusir penyakit saudara kembali di dalam nama Yesus. Dan kemudian saudara terus-menerus mengakui oleh tidur Yesus, saya sudah sembuh. Oleh tidur Yesus, saya sudah sembuh. Saya percaya Yesus adalah Jehovah Rafa, yang Tuhan yang menyembuhkan saya. Maka saudara akan menerima kesembuhan saudara. Katakan amin. Begitu saudaraku. Itulah sebabnya sebelum kita disembuhkan, kita sendiri harus mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian kita percaya kepada firman Tuhan. Dan kemudian kita mengakui firman Tuhan, bahwasanya oleh pil Yesus kita sembuh. Dan bahwasanya Yesus adalah Jehovah Rafa atau Tuhan yang menyembuhkan kita. Katakan amin. Kita akan melihat contoh-contoh orang sakit yang disembuhkan Tuhan pada zaman Tuhan Yesus hidup di bumi ini. Mari kita lihat dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 saudara. Saya bacakan kepada saudara dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saudara boleh lihat Alkitab saudara bagi saudara baca bawa Alkitab, dan saudara boleh lihat di layar saudara, dan saudara kalau ada ayatnya. Tapi saudara bisa dengarkan saya Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan kepada saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbalik. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga dulu beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya,
Dan mereka datang pergi menuju ke rumah di mana Yesus sedang melayani, saudaraku. Dan tentunya orang lumpuh ini dan 4 orang temannya punya iman. Maka mereka pergi datang menemui Yesus. Dan saudara sampai ke rumah tempat di mana Yesus berada. Mereka melihat orang banyak sudah memenuhi rumah itu. Dari depan pintu berkata dalam Markus 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata
berita tentang Yesus. Saudaraku, dari mana datangnya iman? Dari mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saudara punyailah iman. Katakan amin. Maka wanita ini, dia berkata dalam hatinya, dia berkata juga berulang-ulang, saudara, dengan mulutnya. Itu terjemahan asli daripada ayat firman Tuhan ini. Dia terus menerus mengucapkan dengan mulutnya. Apa katanya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia berjalan mendekati Yesus. Dia lemah. Dia 12 tahun sakit pendarahan. Orang-orang berteriak, orang-orang mengerumuni Yesus, orang banyak mengelilingi Yesus. Dan saudaraku, pada zaman itu orang sakit demikian tidak boleh berada di kumpulan orang banyak. Dia mesti berteriak, dia najis, dia najis. Orang-orang tidak memperbolehkan perempuan yang demikian sakit demikian ada di kumpulan orang banyak. Tetapi dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia punya iman. Dia percaya, dan dia mengaku dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Maka dia mendekati Yesus. Bagaimanapun lemahnya dia tetap jalan mendekati Yesus. Dan sambil terus berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan ketika dia sampai ke dekat Yesus, dia jamah jubah Yesus dengan iman. Maka seketika itu juga dia sembuh. Haleluya. Saudaraku, ada tindakan imannya. Dia mengucapkan imannya, saudara. Saudara juga di tempat saudara duduk pada saat ini. Saudara sakit. Di tempat saudara duduk, saudara bisa berkata pelan-pelan, asal pada malam hari ini aku percaya, asal aku datang kepada Yesus malam hari ini, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Seperti perempuan yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Maka sekarang ini juga saudara bisa disembuhkan Tuhan. Saudara bisa disembuhkan Tuhan. Di tempat duduk saudara di belakang, di luar, saudara yang sakit, saudara bisa mengaku pelan-pelan. Tuhan lihat tindakan iman saudara. Tuhan lihat pengakuan iman saudara. Saudara berkata, malam ini aku sembuh. Sekarang aku sembuh. Oleh firman Yesus, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Oleh firman Yesus, aku sudah sembuh. Aku percaya Tuhan. Oleh firman Yesus, aku sudah sembuh. Dan ketika nanti pada saat jam doa untuk kesembuhan, saudara bertindak, saudara mulai gerakkan tubuh saudara yang sakit. Kalau tadi tangan belum bisa digerakkan, bertindak dengan iman, mulai gerakkan sampai berkata, aku sembuh malam ini, aku sembuh malam ini, malam ini mujizat Tuhan jadi. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan mendengar pengakuan iman kita. Tuhan mendengar pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua lain, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Katakan amin. Jadi mengakui Yesus adalah penyembuh saudara, dan oleh firman-firman saudara sembuh, harus mendahului manifestasi kesembuhan dalam tubuh badan saudara. Sama seperti saudara mengakui Yesus adalah juru selamat pribadi saudara, harus mendahului manifestasi keselamatan jiwa saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, maka mulai pada malam hari ini, saudara harus mengakui pengakuan iman saudara. Jangan diam, tetapi buka mulut saudara dan mulai mengakui dengan iman saudara. Mulai mengucapkan dengan suara sampai saudara telinga saudara bisa mendengarkannya. Dan itulah dia pengakuan iman
saudara. Sehingga Tuhan bisa bekerja. Saudara akui iman saudara. Mana aminnya? Akui iman saudara. Akui saudara bebas. Akui saudara sembuh. Akui saudara diberkati Tuhan. Akui saudara bebas dari kutuk dosa. Haleluya. Maka Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara semuanya. Yang melakukan pengakuan iman itu tindakan iman kita. Katakan amin. Maka saudaraku, sebelum pun firman Tuhan ini berakhir, sebenarnya saudara sudah dapat disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Yang percaya itu akan menerima kesembuhannya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus berkata, oleh karena imanmu, pergilah dengan selamat. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalan. Haleluya. Iman saudara menarik kuasa Tuhan, melakukan mujizatnya dalam saudara. Akui iman saudara. Jangan katakan aduh sakit kali kurasa. Jangan katakan kekalahan. Jangan katakan saudara lemah. Jangan katakan saudara sakit. Aduh sakit kali kurasa, lemah kali kurasa. Saudaraku, ucapan kita berkuasa. Katakan amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara sakit atau sembuh dikuasai lidah saudara. Akui iman saudara. Akui pengakuan iman saudara. Katakan saudara sembuh. Katakan saudara sembuh. Maka saudara akan sembuh. Haleluya. Jangan akui lagi kekalahan. Katakan amin. Jangan akui lagi kelemahan. Katakan amin. Tapi akui firman Tuhan yang berkata, oleh tiru-tiru Yesus kamu telah sembuh. Katakan amin. Haleluya. Terima kesembuhan saudara. Terima kebebasan saudara. Terima pemulihan dalam rumah tangga saudara. Terima berkat Tuhan dalam hidup saudara. Termasuk berkat materi. Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ada contoh yang lain lagi, 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan kepada saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka mencari tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ada 10 orang tadi semuanya telah mencari tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Ini cerita mengenai 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini ada satu desa. Ketika Yesus memasuki suatu desa, maka ada 10 orang kusta. Mereka berdiri agak jauh. Kenapa? Karena orang kusta tidak diperbolehkan bergabung dengan orang sehat lainnya. Mereka harus tinggal di satu tempat tersendiri, terasing, dianggap masyarakat yang terbuang. Tetapi 10 orang kusta ini percaya. Oleh karena itu percaya kepada Yesus dapat menyembuhkan mereka. Oleh karena itu
Tuhan saudara. Saudara, apa kata Yesus kepada 10 orang kusta ini? Dia berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara tahu, orang kusta tidak diperbolehkan bertemu dengan imam kecuali kalau mereka sudah sembuh. Tetapi pada saat itu Yesus berkata, pergi. Yesus bahkan tidak meletakkan tangannya atas 10 orang kusta itu, tapi dia berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tetapi karena 10 orang kusta ini punya iman, maka dengan kustanya masih lengkap di badan mereka. Mungkin badan mereka masih dililit oleh beban-beban karena luka di mana-mana, di tubuh mereka, di kaki mereka, di tangan mereka, di kepala mereka karena kusta mereka. Oh, mereka dengan mungkin terseok-seok karena kusta masih melekat pada badan mereka. Mungkin mereka sudah pincang karena kusta ada pada badan mereka. 10 orang kusta ini, saudaraku, dengan lengkap masih kustanya di situ. Tetapi karena mereka mendengar Yesus berkata kepada mereka, karena mereka mendengar firman Tuhan kepada mereka, pergilah, perlihatkan dirimu kepada iman-iman. Maka mereka pergi, mereka menindakkan iman mereka. Mereka pergi dan di tengah jalan mereka sembuh. Karena mereka beriman dan menindakkan iman mereka. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ke-10 orang kusta ini disembuhkan Tuhan karena iman mereka dan tindakan mereka. Pada malam hari ini, saudaraku, Yesus mengasihi saudara. Adalah kehendaknya saudara sembuh. Itulah kenapa dia mau bertilur-tilur di kayu salib. Punggungnya bertilur-tilur, luka-luka dicambuki oleh serdadu Romawi, dan luka-luka di punggung Yesus itu namanya tilur-tilur. Itulah yang menyembuhkan saudara. Yesus mau saudara sehat, kuat, umur panjang. Saudara harus beriman dan menindakkan iman saudara untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, jadi sudah jelas bagaimana kita disembuhkan. Sama seperti kita diselamatkan, kita percaya dengan hati kita, dan kemudian kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian juga dengan kesembuhan, kita percaya dengan hati kita bahwa Yesus penyembuh. Oleh tilurnya saudara sembuh, dan kemudian kita menindakkan iman kita. Kita mengakui pengakuan iman kita. Kita berkata, Yesus kau penyembuh saya, dan menindakkan iman kita, dan saudara akan menerima kesembuhan saudara. Dengan demikian juga dengan berkat-berkat Tuhan yang lain, saudaraku, Tuhan mau saudara memiliki semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Karena 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita semua yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Pada hari ini semuanya kita memiliki tindakan iman. Maka pada hari ini semua kita memiliki pengakuan iman. Mari kita ucapkan saudaraku pengakuan iman kita. Mari saudaraku pada malam hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya mengatakan kepada saudara Markus 11 ayat 23 sampai 24. Saudaraku, kita sudah akan selesai. Dan saudara, setelah ini saudara biarlah menerima mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Markus 11 ayat 22, 23, 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta
Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau ada gunung persoalan, katakan persoalan keluar, tercapai dari hidupku. Gunung penyakit dalam hidup saudara, penyakit keluar, tercapai dalam hidupku. Aku percaya Yesus adalah penyembuhku. Oleh pilu-pilu Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Karena itu apa saja kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, 10 orang kusta itu masih ada kustanya di situ, masih sakit badannya, masih pincang jalannya, tetapi mereka bertindak dengan iman, maka mereka menerima kesembuhan mereka. Masih sakit badan saudara, jangan akui sakit kali kurasa, tapi akui aku sudah sembuh, tidak sakit lagi, pinggangku tidak sakit lagi, kakiku bisa digerakkan, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, oleh pilu Yesus, aku sembuh. Semua yang sakit katakan amin. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Haleluya. Saudara tulus, siapkah saudara menerima mujizat Tuhan? Siapkah saudara mengakui iman saudara? Siapkah saudara melakukan pengakuan iman? Siapkah saudara bertindak dengan iman? Haleluya. Mari tutup mata saudara semuanya. Angkat tangan saudara ke atas. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Mari ucapkan
hati Roh Kudus, sehingga saya lebih daripada pemenang. Saya akan mematuhi firman Tuhan dan setia mengikut Tuhan sampai ke surga. Haleluya! Haleluya! Mari berikan nama yang baik kepada Yesus. Haleluya! Haleluya, saudaraku. Katakan sekali lagi, malam ini adalah malam mujizat saya. Saya percaya Tuhan. Saya terima mujizat saya. Saya sudah mengakui iman saya. Dan saya terus bertindak dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya perserahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Nah, puji Tuhan saudaraku. Yang paling sulit saudaraku kalau berbicara di depan dosa. Jadi saya tidak tahu lagi apa yang mau saya bilang. Tapi yang saya tahu, Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Dan nama Yesus nama yang berkuasa. Dan ketika kita berseru kepada nama Yesus, kita akan menerima kuasa. Itu sebabnya ketika Bapa Yesus berseru, dia katakan, Yesus kasihani Bapa. Saudaraku, Bartimeus mengalami mujizat Tuhan. Dia disembuhkan. Dan malam hari ini kita praktekkan apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang di depan ini tadi, yaitu bertindak dengan iman. Saudaraku, satu tindakan iman yang luar biasa saudaraku adalah seperti anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini jauh dari bapaknya, anak yang hilang ini hidup dalam penderitaan. Saudara, mereka sangat menderita. Alkitab berkata, saudaraku, dia tinggal di kandang babi, bajunya compang-camping. Dia saudaraku saking laparnya harus makan makanan babi. Tapi ketika kembali ke rumah Bapa, hidupnya dipulihkan. Alkitab berkata, saudaraku, ketika sampai di rumah bapaknya, saudaraku, bapaknya mengenakan cincin yang baru, mengenakan jubah yang baru, mengenakan sepatu yang baru, dan hidupnya benar-benar dipulihkan. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami hamba Tuhan, saudaraku, kepada saudara semua. Kiranya malam ini semua kita datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, aku mau datang Tuhan malam hari ini, tapi saya mau beritahu Tuhan, saudaraku jauh lebih rindu untuk datang kepada saudara. Sama seperti tema Natal kita malam ini dikatakan dia adalah Immanuel. Dia mau dekat dengan kita. Oleh karena itu kalau saudara perhatikan Alkitab saudara, ketika anak yang hilang itu saudaraku yang masih jauh, saudaraku, dan dilihat oleh bapaknya, saudaraku, bapaknya lari untuk mendapatkan. Dia belum berkata apa-apa, bapaknya memeluk dan menciumnya. Dia berkata, anakku, engkau yang hilang telah kutemukan kembali. Saya mau beritahu, saudaraku, Yesus mengasihi saudara. Yesus cinta. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada saudara, tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Yesus ada di sini. Mari buka hati kita. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita semua bertindak, saudara. Mari datang kepada Tuhan sampai kita berkata, Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus. Dan kalau ada antara saudara yang hari ini mau datang dengan iman, datang dengan, kalau saudara mau bertindak, mari bertindak, datang dengan iman ke depan ini. Kami mau berdoa buat saudara. Haleluya, 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 haleluya.